Langsung pada ceritanya. Di scene awal kita diperlihatkan seorang bernama Tom, seorang sersan polisi. Tom melihat preman yang mencuri mobil lalu turun membawa tongkat hoki, lalu menghajarnya. Tom dimarahi pimpinannya karena berbuat seenaknya di jalanan, terutama terhadap pemuda sehingga menjadi viral di medsos. Dan ketika mengajar pencuri mobil menambah marah pimpinannya. Namun semua itu harus dilakukan untuk mengurangi kejahatan di jalanan, kata Tom. Akhirnya pimpinan akan memecat secara tidak hormat apabila dilakukannya lagi. Namun Tom malah mengancam pimpinan apabila dipecat dia akan lebih gila lagi dan akan membuat perhitungan dengan pimpinan. Di kantor, Elizabeth, anak buah Tom, mendatangi Tom. Elizabeth minta pendapat tentang penyamarannya sebagai pecandu narkoba. Bos Tom juga masuk ruangan memberikan koran dengan headline kejadian yang dilakukan Tom. Tom beralasan karena Tom diancam dengan pisau, lalu mempertahankan diri. Di lain waktu, Tom menghadiri pemakaman istri seorang temannya, yaitu bernama Robert. Walaupun sedang sedih, temannya lalu diajak ke kafe oleh Tom. Suatu malam polisi wanita bernama Sandra sedang tugas rutin berpatroli. Lalu seseorang menembaknya. Pembunuhnya pun lalu kabur. Tom ditelepon atasan untuk datang ke TKP. Tom dan Elizabeth datang ke TKP. Di keesokan harinya datang seorang polisi baru bernama Porter. Porter sementara akan menggantikan Robert karena sedang cuti untuk menenangkan diri karena kepergian istrinya. Porter akan menemani Tom untuk menangani kasus ini. Elizabeth didatangi temannya, seorang pemuda yang bernama John, untuk meminta perlindungan karena kemarin habis mengajar orang hingga pingsan. Elizabeth bersedia, tapi kalau orang tersebut mati, dialah yang harus bertanggung jawab. Elizabeth menemui Tom, minta saran atas kasus John, dan disarankan untuk menemui detektif Greg agar dibantu menyelesaikannya. Di sebuah kantor surat kabar, seorang wartawan yang bernama Harold mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu kasus penembakan polisi. Bahkan dia tahu akan ada 8 polisi lagi yang menjadi target selanjutnya. Esoknya seorang polisi lagi di dalam mobil dan ditembak oleh seseorang. Kejadian ini membuat polisi menjadi resah. Anggota kepolisian disibukkan atas kejadian ini. Mereka terus mencari info tentang si pembunuh. Tom menemui seseorang bernama Regnor di sebuah kafe. Regnor, seorang gelandangan, dijadikan informan oleh polisi. Tetapi setiap info Regnor meminta uang dahulu. Tom menjadi kesal. Info dari Regnor ada yang bermasalah di Pickard Game karena membakar anjing pelacak polisi lalu diupload ke YouTube. Lalu Tom ke Pickard Game untuk mendapatkan informasi berikutnya. Suatu malam Tom ke tempat Patrick untuk bekerja sama menuntaskan kasus ini. Lalu Porter bercerita pernah memukul kemaluan seseorang sampai pecah. Seorang pedofil yang lolos dari hukum.
Robert yang habis cuti menemui pimpinannya untuk kerja lagi. Tapi pimpinannya malah menyuruh pensiun dini karena Robert sudah digantikan oleh Porter. Robert menolaknya. Robert bahkan mengancam akan melaporkan pimpinannya ke istrinya karena telah selingkuh dengan wanita lain. Tom dan Porter datang ke sebuah apartemen seseorang setelah mendapatkan info dari Pickett Game. Setelah menggeledah ruangan ternyata tidak ada barang yang mencurigakan. Tom ingat orang ini pernah dipukuli di tempat biliar 1 tahun yang lalu. Perry langsung pindah ke apartemen lain untuk menghindar dari kepolisian. Perry terus mengincar polisi yang akan dibunuhnya. Robert sedang berjalan ke apartemennya. Perry lalu membuntuti dengan naik sepeda. Perry masuk lift dan mematikan sebuah CCTV. Perry mengaku petugas TV satelit. Robert pun membukakan pintu. Lalu Perry menghajar Robert sampai tewas. Robert dihajar memakai palu. Lalu apartemen dibakar. Perry menelepon wartawan Harlow dan mengaku bernama Blitz, pembunuh Robert. What do you mean you can't say? Polisi semakin penasaran. Tom pun kaget karena Inspektur Harry terbunuh. Tom dan Porter ketika di ruang forensik menemukan kartu anggota Pickett Game. Regnor mengetahui posisi Perry. Di sebuah parkiran, Regnor membuka garasi mobil Perry yang berisi pistol dan barang-barang milik Inspektur Harry yang terbunuh. Lalu Regnor menelpon Harlow untuk menjual informasi ini dengan imbalan 5.000 pound sterling. Dasar otak duit. Regnor dan Harlow mendatangi parkiran itu dan menunjukkan bukti pembunuhan ini. Rupanya Perry melihatnya. Setelah Perry dan Regnor pergi, Perry langsung memindahkan barang itu. Regnor dan Harlow pergi ke sebuah bar. Namun Perry tetap mengikutinya. Sebelum Regnor mengatakan siapa pelakunya, Regnor meminta uang dulu. Harlow lalu memberikan uang tersebut. Regnor tidak yakin uangnya 5.000 pound sterling. Regnor menghitungnya di sebuah toilet. Tiba-tiba Perry datang, Regnor ketakutan. Lalu Perry memasukkan kepala Regnor ke kloset hingga tewas. Perry mengambil uang itu. Elizabeth menemui detektif Craig membahas kasus John. Namun Craig ingin mengajak Elizabeth untuk menemani minum malam nanti. Malam hari mereka minum di kafe. Perry rupanya sedang membuntuti Elizabeth. Have you got a minute? Yeah. Tom melacak data tentang Perry. Perry ternyata sering keluar masuk penjara dalam kasus yang ringan. Ada data tentang Perry. Polisi yang tewas adalah polisi yang dulu menangkap Perry. Elizabeth juga pernah menangkap Perry. Berarti Elizabeth target berikutnya. Tom memberitahu semua polisi agar menjaga rumah Elizabeth. Elizabeth dan Craig
sempat bertengkar karena Craig hanya iseng dan tidak serius dalam berhubungan dengan Elizabeth. Elizabeth keluar mobil dan jalan kaki pulang. Ketika Elizabeth sampai di rumah, tiba-tiba Barry menyerangnya. John datang berusaha menolongnya, namun naas. John terjatuh di trotoar lalu diinjak-injak Barry. John pun tewas. Polisi terlambat datang. Tom dan Porter ingin memajang foto Barry di majalah sebagai buronan. Mereka lalu mendapat info Barry sedang menginap di sebuah hotel. Polisi lalu mendatangi hotel tersebut, namun Barry kabur dan dikejar polisi. Akhirnya Tom berhasil menemukan Barry di sebuah stasiun kereta. Namun belum sempat dihajar, polisi lain menangkap Barry. Ketika di kantor, Barry meminta didampingi seorang pengacara. Pengacara bilang kalau 2 hari ini belum ada tuntutan, Barry harus dibebaskan. Polisi rupanya belum punya bukti yang kuat. Tom dan Porter ke kafe membahas kasus ini. Mereka kehabisan cara untuk menuntut Barry. Lalu Tom ingat kalau Porter mengajar seorang pedofil sampai barangnya pecah. Namun itu dilakukan di luar. Porter tidak setuju dan akhirnya pergi. Tom menemui Barry untuk mengaku sebagai pembunuh. Kalau tidak, akan lebih membahayakan dirinya. Lalu Barry dibebaskan karena polisi kurang bukti untuk menahannya. Robert dimakamkan. Barry menyusup di pemakaman tersebut. Target selanjutnya Tom. Tom memancing Barry dengan meninggalkan pemakaman. Barry membuntuti Tom. Tom berhenti di sebuah parkiran. Sampailah Tom di atas gedung. Barry menembak Tom dan itu ternyata Porter. Dan tiba-tiba Tom muncul dari belakang. Akhirnya Barry tewas. Film pun tamat.